Marhaban ya Ramadan. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Mufti Al-Farabi. Kenalkan media baru, KC Media by UNESA adakan pelatihan produksi konten TikTok untuk disabilitas. Ngalap berkas 10 hari terakhir bulan Ramadan, UNESA adakan pengajian dan santunan kepada 1000 yatim dan santri. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Usai beri informasi tentang program studi dan fakultas selingkung kampus utama, kini Roadshow UVCI 2024 ajak penonton mengenal lebih dekat program studi di luar kampus utama atau PSDKU yang berlokasi di kampus Magetan. Pada agenda tersebut, disampaikan bahwa UNESA Kampus Magetan siap menerima mahasiswa baru dengan 9 program studi unggulan. UNESA Virtual Campus Expo atau UVCI kembali hadir. Usai memberikan rangkaian informasi terkait program studi dan fakultas di kampus utama, kini UVCI menyuguhkan informasi terkait program studi di luar kampus utama atau PSDKU yang berlokasi di kampus UNESA Magetan. 3 narasumber dihadirkan, diantaranya Direktur PSDKU, Profesor Dr. Sarmini M. Hum, Kasubdit Pengembangan Kampus di luar kampus utama, Gading Gamaputra SAP-MAP, serta Kasubdit Implementasi Kampus di luar kampus utama, Septina Alianingrum SSMPD. Direktur PSDKU menekankan bahwa UNESA Kampus Magetan siap menerima mahasiswa baru dan mengadakan kegiatan belajar mengajar di kampus UNESA Magetan. Jadi yang terkait dengan sarana prasarana termasuk di sini gedung sudah selesai, sudah dikeserahkan ke kontraktor ke UNESA itu pada tanggal 28 Februari ya kan. Jadi sudah finish, sudah selesai. Omongan saya bisa dibuktikan, bisa jalan ke sana kan. Alamatnya di Jalan Raya Mospati Barat 358360 di Kota Magetan gitu. Kalau misalkan aksesnya lewat menggunakan kendaraan pribadi dari arah Madiun, kita depannya Lanut Iswayudi itu ada lampu merah. Di situ ada penunjuk arah kampus UNESA, kita bisa belok kanan di situ kira-kira 1 kilometer ya. Nah, terkait dengan kursi, meja, peralatan sarana prasarana termasuk komputer, termasuk LCD, kemudian macam-macam itu kita sudah lelang ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah ada pemenangnya. Jadi kita sudah betul-betul nanti kira-kira bulan Mei atau Juni itu sudah fix semuanya. Kalau apakah sudah bisa ditempati? Sudah bisa, karena izinnya 9 prodi itu izin kampus Magetan. Gitu ya. Jadi jangan berkecil hati atau khawatir bahwa nanti kuliahnya dipindah Surabaya. Tidak akan dipindah Surabaya karena memang izin kami adalah izin untuk program studi di kampus Magetan, itu di kampus di luar kampus utama gitu ya. Oke. UNESA Kampus Magetan saat ini memiliki 9 program studi dengan sistem akreditasi dan pengelolaan sendiri. Adapun kualitas mutu dan model pembelajaran akan disusun sama dengan UNESA Kampus Utama. 9 prodi PSDKU Kampus UNESA Magetan diantaranya Gedung Perkuliahan UNESA Kampus Magetan sudah dipastikan dapat digunakan pada penerimaan mahasiswa baru periode 2024 ini. Adapun pengembangan PSDKU adalah melengkapi sarana penunjang aktivitas belajar mahasiswa. Nantinya PSDKU akan terus melakukan pengembangan dimulai dengan penambahan program studi unggulan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Universitas Negeri Surabaya melalui Direktorat Pengembangan Media, kenalkan media baru kepada teman disabilitas. Melalui agenda bertajuk pelatihan produksi konten TikTok sebagai media aktualisasi diri, 20 siswa Vira Modeling Disabilitas belajar membuat konten kreatif menggunakan aplikasi CapCut. Universitas Negeri Surabaya sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang pelayanan disabilitas menggelar pelatihan produksi konten TikTok bersama 20 siswa-siswi Vira Modeling Disabilitas.
Agenda yang digawangi oleh Direktorat Pengembangan Media atau KC Media by UNESA sebagai pengelola pengembangan media digital UNESA dilaksanakan di lantai 9 Multifunction BG Junction, Surabaya. Agenda ini bertujuan mengenalkan media digital kepada anak-anak disabilitas. Acara dibuka dengan fashion show oleh siswa-siswi Vira Modeling Disabilitas, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi terkait aktualisasi diri oleh Kezia Grace, seorang konten kreator dan sosial media spesialis, serta Zilda Maharani, mahasiswa UNESA yang juga host program Break the Rules di KC Media. Di FMD memang selain programnya, selain fashion, itu kita ada pelatihan dance, ada pelatihan nari, beauty class, photoshoot, terus cuman itu aja sih. Dan itu pun kita ada manggil guru dari luar. Kalau fashion sama photoshoot itu Vira sendiri yang ngajar sama saya. Memang sih ngajar anak-anak seperti ini susah-susah gampang ya. Untuk anak yang tunarungu kita juga harus nyenggol gitu kan, karena mereka nggak dengar. Anak-anak autis, ada yang autisnya hiper, yang lari. Nah, kita juga harus ngerangkul mereka, yaitu cuman intinya kita butuhkan satu, kesabaran sama keikhlasan sih. Agenda dilanjutkan dengan coaching klinik, pembuatan konten TikTok melalui aplikasi CapCut yang dipandu oleh Akbar Fadila, konten kreator disabilitas, serta Hanif Catur Febrianto yang merupakan sosial media spesialis dan konten kreator UNESA. Oke, alhamdulillah acara pelatihan produksi konten TikTok berlangsung secara lancar ya. Jadi teman-teman dari FMD juga antusias, teman-teman tutor, pelatih yang dari profesional juga dari tenaga dari KC Media by UNESA mampu memberikan pelatihannya, memberikan ilmunya. Juga teman-teman dari disabilitas ada Zelda, ada Akbar yang juga memberikan aktualisasi diri gimana cara teman-teman disabilitas itu juga mampu berkarya. Jadi untuk harapannya sih kita ingin pelatihan yang dibalut sama acara ini bisa berlangsung, tidak hanya sekedar selesai di acara ini, tapi nantinya bisa entah event-event selanjutnya, entah kerjasama selanjutnya, bahkan kalau bisa lingkupannya tidak hanya pada FMD aja, tapi juga pada disabilitas atau komunitas-komunitas disabilitas ataupun bidang instansi tentang disabilitas, sehingga bisa tercipta lingkungan yang inklusif sesuai dengan cita-cita dari UNESA juga. Agenda ini merupakan upaya UNESA untuk membuka ruang belajar yang inklusif dan informatif bagi rekan disabilitas untuk mengenal lebih mendalam mengenai media digital sehingga nantinya mampu lebih berdaya dalam berkarya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Kenalkan media podcast dan media kreatif kepada siswa-siswi SMP Negeri 12 Surabaya. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 UNESA menggelar bootcamp media kreatif berkolaborasi dengan Direktorat Pengembangan Media KC Media by UNESA. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian roadshow program Podcast Goes to School persembahan KC Media by UNESA. Dalam rangka pelaksanaan proyek kepemimpinan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 UNESA menggelar bootcamp media kreatif berkolaborasi dengan Direktorat Pengembangan Media KC Media by UNESA pada 28 Maret 2024. Bertempat di ruang podcast SMP Negeri 12 Surabaya, kegiatan ini menjadi sarana belajar para siswa khususnya di bidang produksi podcast. Dari situ kita melihat bahwa saat ini proses digitalisasi ini belum sampai ke ranah sekolah-sekolah. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa Agent of Change harus memupuk soft skill dan juga daya kreatif dari peserta didik di SMP Negeri 12 Surabaya sebagai sekolah mitra. Hari ini sangat seru sekali ya. Selain kita semua di sini bisa pertama kali kan kita cobain podcast, kita juga dapat ilmu baru tentang bagaimana caranya itu kita podcast, terus jenis-jenisnya yang tadi sudah diterangkan sama kakak. Terus habis itu banyak sekali, mulai dari kayak alat-alatnya, gimana cara pakainya dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian program tahunan KC Media, yaitu Podcast Goes to School atau PGTS. Mufti Al-Farabi, announcer dan kreator podcast KC Media memaparkan langkah-langkah produksi podcast mulai dari pembuatan naskah hingga take video. Bootcamp media kreatif diharapkan dapat menjadi tempat belajar dan berkreasi para siswa serta dapat menjadi agenda yang berkelanjutan.
Sinergi antara mahasiswa dengan KC Media dalam menghadirkan ruang belajar yang komunikatif dan inovatif diharapkan dapat terus terjalin sebagai wujud kontribusi perguruan tinggi untuk negeri. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Krisna Wahyu melaporkan. Universitas Negeri Surabaya gelar pengajian dan santunan anak yatim pada hari ke-22 Ramadan 1445 Hijriah. Khataman Al-Quran serta santunan kepada 1.000 anak yatim dan santri dilakukan sebagai wujud ngalap berkah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Universitas Negeri Surabaya gelar pengajian dan santunan anak yatim pada hari ke-22 Ramadan. Dilaksanakan di lobi gedung Rektorat UNESA Lida Wetan, agenda tahunan ini dihadiri oleh pimpinan Selingkung UNESA, pimpinan Yayasan Yatim Piatu, serta santri dan anak yatim piatu. Acara diawali dengan khotmil Quran oleh mahasiswa jalur prestasi keagamaan dan dilanjutkan dengan penampilan UKM Banjari UNESA. Karena tadi diawali dengan khotmil Quran, anak-anak kafir yang ngajinya luar biasa, bacaannya yang bagus sekali. Dan mereka dalam waktu yang cukup singkat bisa mengkhatamkan 3 kali Quran ya. Alhamdulillah itu sebagai media untuk mengukur dan introspeksi diri seluruh sivitas akademika bahwa pada saat ini sampai sejauh mana kita bisa menyempatkan membaca Quran gitu ya. Selain itu supaya kita juga mendapatkan berkah dari kitab suci Al-Quran itu sendiri yang dibacakan di rektorat, tentunya berharap dengan mendapat keberkahan itu prestasi UNESA semakin meningkat dan mahasiswa dan alumninya ilmunya menjadi barokah, kelak menjadi pemimpin besar di Republik ini juga bisa hebat ya, sebagaimana yang telah diharapkan oleh konstitusi kita, yaitu menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab dan mampu membuat bangsa kita ini semakin besar. Agenda dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah, kemudian penyerahan santunan kepada 28 yayasan atau panti Selingkung Universitas Negeri Surabaya yang menaungi 1.000 santri dan yatim piatu oleh Dharma Wanita Persatuan UNESA yang dipimpin oleh Dr. Anda Haja Enda Purnamawati MPD. Pemberian santunan ini sebagai bentuk kepedulian UNESA terhadap kegiatan sosial serta upaya untuk memupuk dan memperkuat tali persaudaraan sivitas akademika UNESA dengan masyarakat. Rangkaian acara ditutup dengan pengajian Ramadan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar yang memberikan tausiah seputar keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Kiai Haji Marzuki Mustamar menyampaikan pentingnya belajar dan memahami Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan buka bersama. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, Semarak UNESA berbagi takjil dan buka puasa bersama sudah memasuki pekan ketiga. Seluruh pimpinan UNESA berharap agenda ini dapat terus berkelanjutan dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Memasuki pekan ketiga Semarak UNESA berbagi takjil dan buka puasa bersama, antusiasme masyarakat semakin meningkat. Lebih dari 3.000 porsi takjil dan menu berbuka dibagikan setiap harinya. Pada 28 Maret 2024, Lab School UNESA menyiapkan takjil dan makanan berbuka puasa sebanyak 3.500 porsi. Turut hadir pimpinan serta perwakilan pengurus TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Lab School UNESA hingga staf bersama-sama membagikan makanan berbuka untuk para warga dan sivitas akademika UNESA. Kegiatan ini merupakan bentuk media menjalin tali silaturahmi serta memperkenalkan Lab School UNESA kepada masyarakat. Ya, ini jadi satu agenda buat UNESA ke depannya, buat Lab School juga ya. Lebih banyak, lebih lama tentunya, itu aja sih. Dan lebih bermanfaat untuk orang lain tentunya. Pada 29 Maret 2024, Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi UNESA semarakan program UNESA berbagi takjil. 3.500 paket buka puasa disiapkan oleh seluruh sivitas LPSP, mulai dari pimpinan hingga staf bersama-sama membagikan makanan berbuka untuk para warga dan sivitas akademika UNESA. Bukan hanya itu, volunteers dosen asal Mandarin turut serta membantu membagikan takjil dengan harapan memperkenalkan budaya Ramadan khususnya di UNESA.
kami menyiapkan 3.500 pack ya. Kemudian kami melibatkan seluruh jajaran LPSP kurang lebih sekitar 60 orang yang terdiri dari mulai tingkat pimpinan, kemudian staf, kemudian para kapus, sekpus, termasuk Confucius Institute yang hari ini ada 6 dosen dari Mandarin yang kita libatkan dengan harapan mereka memiliki pengalaman baru ya, bagaimana UNESA memiliki kearifan lokal dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. 30 Maret 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa turut memeriahkan agenda UNESA berbagi takjil dan buka bersama. Sebanyak 3.500 paket takjil dibagikan kepada seluruh masyarakat serta mahasiswa yang turut mengantri. Pada pekan terakhir ini, Cahasan Rektor UNESA turut melayani secara langsung masyarakat yang berbuka puasa di UNESA. Cahasan berharap budaya berbagi di bulan Ramadan ini dapat terus terlaksana dan berkelanjutan. 31 Maret 2024, Unit Kerja Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni UNESA bagikan 3.000 paket dengan varian kurma, buah, jajanan, minuman segar serta menu nasi daging. Sore hari, para pengantri sudah tampak berbaris rapi untuk mendapatkan menu takjil dan berbuka, mulai dari anak-anak, mahasiswa, hingga orang dewasa. Saat menanti beduk maghrib berkumandang, mereka pun dihibur oleh para penampil dari panggung kreasi seni. Tujuannya UNESA ingin berbagi kepada masyarakat umum dalam rangka untuk memberikan buka puasa dan takjil. Harapannya ini nanti UNESA tetap menyiapkan untuk buka bersama dan takjil bagi masyarakat umum termasuk mahasiswa, karena ini sangat penting lah. Terbukti ini setiap hari itu lebih dari 3.000 yang ikut buka bersama di sini. 1 April 2024, giliran Wakil Rektor 2 beserta jajaran menjadi petugas yang menyiapkan menu berbuka puasa. Mengantisipasi jumlah pengunjung yang membludak, panitia telah menyiapkan lebih dari 2.500 porsi makanan. Hanya ada di bulan suci Ramadan yang kegiatan berjudul atau bertakjil atau buka bersama. Karena itu dengan memanfaatkan momen ini, UNESA ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat, karena itu jadi program dari sosial dan keagamaan UNESA. Insya Allah, kalau tidak ada aral melintang seperti era COVID yang lalu kita berhenti, program ini akan tetap berlangsung karena tujuannya yang mulia tadi. Sementara tahun ini masih kita pusatkan di kampus LIDA, tidak menutup kemungkinan akan kita perluas di kampus-kampus yang lain termasuk kampus Magetan dan lain sebagainya. Sementara pada 2 April 2024, Wakil Rektor 3 UNESA beserta jajaran menyiapkan takjil dan berbuka puasa bersama sebanyak 3.500 porsi. Walaupun sebagian besar mahasiswa UNESA telah melakukan mudik, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Kegiatan ini berhasil menciptakan atmosfer kebersamaan antara sivitas akademika UNESA dan masyarakat sekitar. Dengan dimakan di sini gitu, ada rasa kebersamaan ya, rasa syukur bersama, terus kemudian kita juga bisa lebih mempromosikan UNESA ya, supaya punya reputasi baik di mata masyarakat. Pada 3 April 2024, pelaksana tugas Wakil Rektor Bidang 4 UNESA beserta jajaran menyediakan takjil dan berbuka puasa sebanyak 3.500 porsi. Pada kesempatan ini, seluruh tim kerja dari Bidang 4 termasuk seluruh kru Direktorat Pengembangan Media, KC Media by UNESA, turut membantu menyiapkan paket takjil dan buka bersama. Program bagi takjil dan buka puasa merupakan agenda tahunan UNESA yang selalu digelar pada saat Ramadan. Tahun ini memang difokuskan berada di kampus Lidah Wetan, namun ke depan, bagi takjil dan buka bersama rencananya akan dilaksanakan di kampus UNESA lainnya. Jadi UNESA sudah menunjukkan teladannya, sudah menunjukkan contohnya bahwa UNESA dari tahun ke tahun itu selalu berbagi untuk semua ya, tidak memandang apakah beragama Islam atau beragama lain. Monggo silahkan saja datang ke sini, datang ke UNESA. Mudah-mudahan UNESA ke depan masih bisa membagikan takjil kepada masyarakat, kepada mahasiswa, dan kepada siapapun yang ingin mendapatkan takjil. Monggo berbondong-bondong datang ke UNESA. Insya Allah
UNESA tahun depan akan membagikan takjil. Tuh. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Program bagi takjil dan buka puasa bersama UNESA berakhir pada 4 April 2024. Sebagai petugas pelaksana hari terakhir, unit kerja rektor siapkan lebih dari 3.000 paket untuk dibagikan kepada sivitas akademika, para pengguna jalan, hingga masyarakat di sekitar Lidah Wetan. Giat bagi takjil dengan buka puasa bersama UNESA masih menjadi magnet tersendiri bagi sivitas akademika, para pengguna jalan, dan masyarakat sekitar kampus UNESA Lidah Wetan. Dari hari pertama dilaksanakan, yaitu tanggal 15 Maret, hingga hari terakhir, 4 April 2024, antusiasme warga dari hari ke hari semakin meningkat. Setiap unit kerja yang ada di lingkung UNESA berkolaborasi dengan komunitas Wong Bodo Pondok Buri sediakan ragam menu buka puasa, mulai dari buah-buahan, jajanan, minuman, hingga menu utama yang berubah setiap harinya. Alhamdulillah, hari ini merupakan puncak kegiatan UNESA berbagi takjil dan buka puasa bersama masyarakat. Kegiatan ini memang sudah dirancang merupakan kegiatan tahunan dan dengan visi bahwa berbagi takjil adalah upaya untuk meningkatkan kebersamaan. Nilai-nilai dari itu adalah meningkatnya rasa memiliki antara masyarakat, warga UNESA terhadap semua kepentingan bangsa. Kalau di kampus Lidah ini memang tempat yang paling memungkinkan, tidak terlalu mengganggu aktivitas di dalam kampus, tapi juga cukup dekat dengan masyarakat. Lalu lintas di sini kan cukup tinggi, masyarakat juga cukup besar di sini, itu yang memungkinkan mengapa kita mengambil kebijakan bahwa itu dilaksanakan di kampus 2. Jadi tidak terlalu masuk ke dalam kampus dan tidak terlalu jauh dari masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak segan untuk masuk ke dalam kampus, pihak kampus juga tidak menutup diri dari masyarakat. Di hari terakhir, rangkaian program bagi takjil dan buka puasa bersama unit kerja rektor sudah menyiapkan 3.000 lebih paket untuk dibagikan. Hadir pimpinan lembaga selingkung UNESA untuk silaturahmi dan mengikuti rangkaian bagi takjil dan buka puasa bersama di pintu gerbang utama kampus UNESA Lidah Wetan. Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha UNESA, Dr. Bahtiar Saiful Bakri MPD, menyampaikan agenda sosial ini menjadi agenda tetap UNESA yang ditujukan tidak hanya untuk lingkung UNESA, tetapi juga masyarakat. Alokasi dana setiap unit kerja sudah ada di rancangan anggaran belanja. Antusiasme selama kegiatan berlangsung menjadi daya tarik tersendiri bagi UNESA untuk membuat kegiatan yang dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Ariel Anggoro melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unisatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap sehat, dan sampai jumpa.